Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pembimbing mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah Ibu Trias Arimurti. Pada video saya kali ini akan mereview jurnal untuk memenuhi ulangan akhir semester dan tugas mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah. Perkenalkan, nama saya Amanda Anissa dari kelas AK21A. Untuk penilaian jurnal review saya ada judul, penulis, penerbit, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, hipotesa atau proposisi penelitian, metode penelitian, hasil penelitian, kesimpulan, dan daftar pustaka. Untuk lebih jelas, yuk simak video berikut ini. Jurnal review saya kali ini dengan judul Analisis Pengakuan Pendapatan Beban dalam Penyajian Laporan Laba Rugi pada PT Sederhana Karya Jaya. Penulis Kodong T. Sabijono H. Kalalo M. Penerbit Jurnal Emba. Latar belakang. Pembangunan yang ada di Indonesia pada saat ini sudah berkembang dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari pembangunan baik di tingkat nasional maupun daerah. Dalam kondisi tersebut, banyak para pelaku usaha memanfaatkan peluang dalam setiap pembangunan yang ada di Indonesia. Begitu juga perusahaan konstruksi. Hal ini mempengaruhi keberadaan perusahaan jasa konstruksi di Indonesia yang juga mengalami peningkatan seiring meningkatnya pembangunan. Pembangunan dapat berupa fasilitas fisik seperti jembatan, perlakuan akuntansi, pendapatan perusahaan konstruksi berhubungan dengan kontrak konstruksi secara umum. Laba merupakan selisih antara keseluruhan pendapatan dan beban suatu perusahaan dalam periode tertentu. Rumusan masalah. Dalam menjalankan proyek, perusahaan melakukan perjanjian dengan si pemberi proyek. Ketika telah sepakat, barulah proyek akan dikerjakan. Pembayaran yang telah disepakati biasanya akan dibayarkan bertahap oleh si pemberi proyek. PT Sederhana Karya Jaya merupakan perusahaan jasa konstruksi yang memberikan konstruksi yang bermanfaat dalam memberikan jasa seperti pembangunan sarana dan prasarana yang berhubungan dengan pembangunan gedung, pembangunan prasarana sipil atau jalan raya, instansi mekanikal, dan instansi elektronikal. Tujuan penelitian. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah pengakuan pendapatan dan beban dalam penyajian laporan laba rugi di PT Sederhana Karya Jaya telah sesuai dengan PSAK nomor 34. Pengertian akuntansi. Akuntansi adalah suatu proses mengenal, mengukur, serta menemukan hubungan dari berbagai informasi agar supaya digunakan untuk pengambilan keputusan dan menentukan pertimbangan yang tepat oleh si pengguna informasi. Proses tersebut berupa mencatat, mengklasifikasikan, menganalisis, dan melaporkan berbagai transaksi sehingga dapat dipahami oleh pengguna informasi. Fungsi akuntansi berikut ini merupakan fungsi dari akuntansi, yaitu recording report atau merekam catatan transaksi secara sistematis dan kronologis merupakan fungsi utama dari akuntansi. Mengklasifikasikan. Selanjutnya, fungsi akuntansi yang tak kalah pentingnya adalah sebagai klasifikasi, terkait dengan analisis sistematis dari semua data yang tercatat. Hipotesa atau proposisi penelitian. Di dalam penelitian ini terdapat hipotesa, yaitu menunjukkan perbedaan jumlah fisik persediaan yang berada di gudang dengan jumlah yang tercatat dalam sistem akuntansi. Hal ini disebabkan karena kurangnya koordinasi dan pengawasan dalam pencatatan persediaan antara karyawan gudang dengan bagian accounting. Saat terjadi penjualan yang tidak dicatat dengan benar dan juga belum terupdate di sistem. Untuk mengatasi terjadinya perbedaan jumlah fisik, sebaiknya perusahaan melakukan perhitungan stok secara berskala dan terus-menerus. Metodenya penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dan deskriptif, yaitu suatu penelitian yang menjelaskan dan untuk mengetahui pengakuan pendapatan dan beban dalam penyajiannya dalam laporan laba rugi. Gambaran umum perusahaan. PT Sederhana Karya Jaya yang awalnya bernama CP Biro Teknik Sederhana berkedudukan di Manado, merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa konstruksi yang aktif dalam industri pembangunan Indonesia dan memberikan konstruksi yang bermanfaat sejak tanggal 14 Juni 1975 yang didirikan oleh Kwe Zauri Nasri dan Kweri Zaurias. Setelah melewati beberapa tahun, pada tanggal 30 Desember 1978, CP Biro Teknik Sederhana tersebut telah setuju dan mufakat untuk merubah
bentuk perseroan menjadi perseroan terbatas, yaitu dengan mengikut sertakan teman persero baru ke dalam persero terbatas tersebut, yaitu Ingrid Juliana Pulamri menggantikan Query Jaurias dari perseroan, dan CV Biro Teknik Sederhana merubah namanya menjadi PT Sederhana Karya Jaya. Kesimpulan, berdasarkan uraian dan pembahasan dalam bab sebelumnya, maka bab terakhir dapat disimpulkan bahwa 1. PT Sederhana Karya Jaya merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa konstruksi. PT Sederhana Karya Jaya menerapkan metode persentase penyelesaian dalam mengakui pendapatan dan bebannya. Metode persentase penyelesaian berdasarkan pada estimasi fisik atas pekerjaan yang telah dicapai di lapangan. 2. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan, maka penulis dapat membuat kesimpulan bahwa pengakuan pendapatan dan beban yang dilakukan perusahaan telah sesuai dengan PSAK nomor 34 dengan metode persentase penyelesaian. Sekian untuk penilaian jurnal review yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.